Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga sahabat sejati sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Lagi saya mengingatkan, mari kita aktifasi tombol kebahagiaan kita dengan menstartingnya dengan senyum ke hati, karena senyum ini adalah kata kunci atau bahkan kunci untuk memulai hari kita dengan kebahagiaan. Silakan yang belum sempat untuk start tombol kebahagiaannya dilakukan sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan sisa hari ini dan esok lusa kita akan senantiasa dalam kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sejati yang Allah muliakan, kemarin ada sebuah komen, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari salah seorang sahabat sejati terkait dengan zikir. Beliau mengatakan atau bertanya bahwa beliau membaca artikel yang menyatakan ada orang yang berzikir kemudian akan terbakar. Tidak tahu apakah makna terbakar ini secara bahasa kias atau makna lainnya, tapi yang jelas dari apa yang beliau tuliskan ada semacam kekhawatiran bahwa ketika kita kemudian mengamalkan zikir itu akan membakar diri kita. Saya tadinya berkesimpulan bahwa kata membakar ini kata kias, tapi Allah alam apa yang dimaksud dengan kata membakar ini. Tapi kemudian dari sini saya memetik sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang ingin mengamalkan zikir. Pelajaran pertama adalah perlunya niat yang lurus bahwa zikir kita semata karena Allah dan untuk Allah. Karena niat ini yang kemudian akan menuntun kita, meng-guide kita, mengarahkan kita untuk lurus ke Allah tanpa ada embel-embel yang lain. Dan kalau kita sudah benar niatnya ke Allah, niscaya Allah akan mengarahkan kita lurus kepadanya. Karena ini sangat penting, niat akan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita capai. Jadi kalau kita berniat, misal kita berniat ke Jakarta, artinya kita bisa mungkin bertanya, mungkin mencari informasi dulu, mungkin memastikan dulu Jakarta itu di mana sebelum kemudian kita benar-benar berangkat. Karena kalau kita tidak mencari informasi awal dan tanpa niat yang jelas kita mau kemana, sangat boleh jadi perjalanan kita akan muter-muter, sangat boleh jadi tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju. Begitupun zikir. Jadi dari komentar kemarin, dari pertanyaan kemarin itu ada sesuatu yang agak berbeda dengan yang kami atau saya alami. Saya tidak bisa menjawabnya secara pasti karena saya tidak punya referensi. Secara pribadi maupun secara jamaah kami belum menemukan kasus dalam tanda kutip bahwa orang berzikir itu akan terbakar. Logikanya begini, kalau kita dekat dengan air pasti akan merasakan dingin. Kalau kita dekat dengan api pasti akan merasakan yang panas. Itu pasti yang tidak bisa disanggah dengan apapun. Ketika kita berdekatan dengan air akan dingin. Nah, kalau kemudian kita berzikir tujuannya kepada Allah, lurus kepada Allah, yang Allah itu sebagai Ar-Rahman, Allah itu sebagai Ar-Rahmi, Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, yang Maha mengabulkan, Maha Dermawan, Maha Baik, Maha Sabar, Maha segalanya. Artinya ketika kita mendekat ke Allah, itulah yang harus kita dapatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Kita akan terpercik oleh sifat sabarnya Allah, kita akan terpercik oleh sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita akan terpercik sifat tawadu, sifat-sifat baik dari Allah. Kalau kemudian setelah kita merasa berzikir kita menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi pelit, menjadi raja tega, kemudian menjadi angkuh dan lain sebagainya, sangat boleh jadi tujuan awal zikir kita itu tidak lurus kepada Allah, sehingga kemudian kita berbelok tanpa kita sadari, dan yang ketemu bukan sabar, bukan Rahman Rahim, bukan kasih sayang, bukan cinta kasih, bukan dermawan,
tapi justru bertemu dengan sifat-sifat setoniah yang sombong, takabur, ujub, kemudian ria dan segala macam. Jadi sekali lagi, niat itu sangat penting kita set di awal, kita tentukan di awal bahwa kita belajar zikir itu lillah, tidak ada yang lain, bukan untuk kesaktian, bukan untuk menjadi kaya raya, bukan menjadi apapun. Entoh nanti kalau kita diberi kekayaan dengan wasilah zikir itu adalah prerogatif Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang ditanyakan kemarin, justru meyakinkan, menambah keyakinan saya bahwa zikir itu perlu guru. Di era sekarang ini kita dengan sangat mudah bisa menemukan lapan-lapan zikir di internet yang sekalian di situ ada padilahnya yang berenteng untuk bisa ini, untuk kaya segala macam. Itu dengan sangat mudah, tapi sekali lagi guru itu perlunya untuk memberikan kita validasi bahwa zikir ini seperti ini, zikir ini apa dan bagaimana kita harus mengamalkannya. Karena sangat boleh jadi kita mungkin bisa beli obat di apotek misalnya, tapi ketika kita tidak tahu penyakit kita tuh apa, bagaimana kita harus makannya, dosisnya berapa, kita boleh jadi overdosis atau salah obat. Itu yang sangat mungkin terjadi ketika kita merasa menemukan lapan zikir yang hebat katanya di internet, kemudian kita tanpa basa-basi kita mengamalkan sekuat kita yang tanpa ada bimbingan harus bagaimana mengamalkannya, berapa kadarnya dan lain sebagainya. Itu yang sangat mungkin terjadi, kemudian yang kata teman itu membakar. Jadi seperti itu. Kemudian juga zikir itu semuanya ada tuntunannya. Kalau kami menyebutnya zikir yang mutabaroh, artinya tersambung sanad sang guru, sanad 8 dan sang guru itu keilmuannya sampai ke Rasulullah. Jadi situ ada validasi dari guru, dari satu orang guru ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, terus tersambung sampai ke Rasulullah. Dan itu yang seharusnya kita amalkan, karena itu jauh lebih aman, terjamin. Jadi ada banyak yang merasa tidak perlu guru karena kita bisa browsing, bisa searching di internet untuk menemukan apa sih lapan mana yang paling bagus. Semua zikir itu bagus. Di internet itu ratusan bahkan ribuan lapan zikir yang dapat kita temukan yang semuanya bagus. Dan saya yakin semua lapan zikir itu bagus, tapi tadi ada catatannya, ketika kita kemudian sembarangan, kita kemudian mengamalkan zikir itu tidak sesuai dengan tuntunan aslinya dari Rasulullah itu seperti apa, sangat boleh jadi kita akan kemudian kehilangan pegangan, kehilangan arah sebenarnya tujuan kita zikir itu untuk apa. Jadi sangat mungkin itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam mengamalkan zikir, dan lagi kita perlu guru untuk membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk mengamalkan zikir secara baik, benar, lillahi ta'ala. Kalau kemudian saya tidak perlu guru, itu lagi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Hanya analoginya, seorang Messi, seorang Ronaldo, seorang yang sudah maestro, itu masih perlu pelatih. Saya pikir pelatih yang sekarang melatih Messi atau Ronaldo itu tidak lebih baik dari Messi. Secara kapasitas maupun kualitas permainan sepak bolanya pasti lebih baik dari Messi dan Ronaldo. Tapi kenapa mereka mau dilatih? Karena memang pelatih itu fungsinya sebagai pengarah. Mungkin secara individu seseorang itu mumpuni, tapi ada sisi-sisi yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Nah, seorang pelatih itu seperti itu, beliau bisa melihat sisi lain dari yang tidak kita lihat. Pun dibandingkan dengan guru, mungkin kita tamatan pesantren terkenal, mungkin kita jago browsing, mungkin kita sangat kuat dalam berzikir, beramaliyah sampai hitungan 1-2 jam duduk bersila kuat. Tapi lagi
mungkin ada sisi-sisi yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita lihat secara pribadi, dan itu bisa ditemukan, bisa diberikan oleh guru. Itu pentingnya guru. Jadi semoga sekali lagi zikir kita niatnya lurus, kemudian caranya benar, dan hasilnya pun insya Allah. Ketika kita mendekat ke Allah, tidak mungkin kemudian kita jadi sombong, tidak mungkin kemudian kita jadi takabur, tidak mungkin kemudian kita jadi pelit, tidak mungkin kemudian kita jadi merasa lebih baik dari orang lain, tidak mungkin kemudian ego kita lebih muncul. Karena Allah itu maha baik, maha penyantun, maha penyabar, maha rohman, maha rohim, maha cinta, maha kasih, maha dermawan, dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya kita dapatkan setelah kita beramaliyah dengan zikir yang benar dan baik. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.